Pemerintah akan menerapkan bea materai untuk syarat dan ketentuan di berbagai platform digital termasuk e-commerce. Biaya yang dikenakan sebesar Rp10.000 untuk transaksi di atas Rp5 juta. Wacana ini langsung mendapatkan respon pro dan kontra di tengah masyarakat. Rencana penerapan bea materai Rp10.000 untuk syarat dan ketentuan di e-commerce dengan transaksi di atas Rp5 juta ini masih sedang dalam pembahasan. Namun polemik sudah bermunculan. Rencana tersebut akan mengganggu ekosistem digital yang selama ini sudah berjalan. Beban konsumen akan bertambah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi nilai transaksi digital. Tidak cukup hanya di situ, rencana kebijakan ini dikhawatirkan juga akan mengganggu UMKM yang mulai masuk ke sektor digital. Dan yang lebih mengerikan adalah akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Apakah kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan ini tepat dilakukan atau tidak? Kita simak ulasannya dalam pembahasan berikut ini. Ya pemirsa, penerapan bea materai sebesar Rp10.000 di e-commerce ini langsung menuai polemik pemirsa. Wajar karena ekonomi digital Indonesia saat ini memang sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Tidak heran jika ada kebijakan pungutan biaya materai misalnya sebesar Rp10.000 untuk syarat dan ketentuan dengan transaksi di atas Rp5 juta langsung menimbulkan polemik di masyarakat. Salah seorang pengamat UMKM dari Universitas Indonesia menilai dampak dari pengenaan bea materai dapat mempengaruhi transaksi e-commerce yang saat ini tengah berlangsung. Karena pemirsa dinilai akan menambah untuk biaya transaksi yang diberikan kepada konsumen ataupun juga produsen. Sementara itu, pihak Asosiasi E-commerce Indonesia memperkirakan jika aturan ini diterapkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan juga mengurangi daya saing Indonesia. Mengapa bisa demikian pemirsa ya? Sebagai pihak yang dimintakan pendapat, IDEA telah memberikan masukan agar aturan ini bisa berjalan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Ya, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memang sedang tumbuh. Transaksi digital pun terus mengalami peningkatan dan berdasarkan catatan Bank Indonesia, total nilai transaksi e-commerce pada Februari 2022 kemarin adalah sebesar Rp30,8 triliun. Capaian ini pemirsa naik 12,82% secara tahunan. Sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebesar Rp27,3 triliun. Ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, dengan adanya penetapan bea materai ini dikhawatirkan bisa mengurangi nilai transaksi digital. ICT Institute mengusulkan agar pemerintah ini bisa mengajak pemain over the top atau OTT, terutama asing untuk memiliki badan usaha di Indonesia. Kemudian, semua transaksinya di Indonesia ini dinilai harus dilaporkan perpajakannya, sehingga hal tersebut berpotensi mendapatkan penerimaan perpajakan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rencana pemerintah yang akan memberikan bea materai untuk e-commerce tersebut. Sebenarnya pemirsa kalau dilihat-lihat 5.000 untuk 10.000 untuk transaksi di atas Rp5 juta sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya. Tetapi apa yang membuat ini menjadi polemik khususnya bagi pengusaha yang bergerak di bidang e-commerce? Center of Economic and Law Studies justru menilai sebaliknya nih pemirsa, bea materai Rp10.000 untuk pembelian di atas Rp5 juta dianggap wajar. Nah, dan tidak akan memberatkan. Apalagi transaksi di e-commerce Indonesia saat ini didominasi oleh pembeli dengan nilai transaksi di bawah Rp1 juta per item. Bayangkan pemirsa ketika Anda melakukan pembelian dengan transaksi misalnya 5 juta, biaya kirimnya saja berapa? Sementara pemerintah hanya menginginkan masukan melalui biaya materai sebesar Rp10.000. Tapi terlepas bagaimana polemik yang berkembang di masyarakat, pemerintah diharapkan melihat dinamika yang berkembang. Terlebih potensi ekonomi digital Indonesia ini masih sangat menjanjikan. Lalu pemirsa, kenapa pemerintah mengusulkan penerapan bea materai tersebut? Kita simak tayangannya berikut ini. Kementerian Keuangan berdalih pengenaan biaya materai sebesar Rp10.000 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai.
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menilai pengenaan bea materai pada e-commerce merupakan hal yang wajar karena hanya untuk transaksi besar dengan nilai di atas 5 juta rupiah. Penerimaan bea materai untuk e-commerce tersebut dinilai tidak akan mengganggu ekosistem digital karena pengenaan bea materai bukanlah merupakan jenis pajak baru. Namun sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan bea materai tersebut. Dampak pengenaan bea materai tersebut akan mempengaruhi transaksi di mana bebannya akan berada pada konsumen ataupun produsen. Dan pemirsa, bagaimana semestinya kebijakan bea materai ini? Simak pembahasannya dalam IDX First Session Closing berikut ini. Meski kebijakan soal materai untuk e-commerce ini belum diterapkan dan memang masih dalam tahap pembahasan, pemerintah memperkirakan penerapan kebijakan bea materai ini sebenarnya tidak akan memberikan dampak negatif. Karena kebijakan bea materai ini pada dasarnya merupakan pajak atas dokumen. Pengenaannya bergantung pada dokumen jenis tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan pengenaan pajak pertambahan nilai yang ada pada transaksi jual beli. Pengenaan bea materai ini juga bukanlah bentuk jenis pajak baru seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak. Pengenaan bea materai di transaksi elektronik ini sebenarnya dianggap untuk membawa kondisi yang lebih adil di antara setiap transaksi yang ada. Dan menurut Ditjen Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, salah satu objek bea materai adalah surat perjanjian, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik. Misalnya, ketika kita mendownload aplikasi, pasti ada tulisan yang menyebutkan syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan ini tugasnya berfungsi untuk menjelaskan hak dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang mengakses layanan digital tersebut. Jika pengguna setuju syarat dan ketentuan, maka bisa melanjutkan penggunaan. Jika tidak, maka aplikasi atau layanan tidak bisa digunakan. Jadi, pelanggan akan dikenakan bea materai Rp10.000 meski belum melakukan transaksi di e-commerce. Poin inilah pemirsa yang kemudian memicu polemik di tengah masyarakat. Namun pemerintah mempunyai penjelasan yang berbeda. Seandainya penerapan ini dilakukan, tidak akan mengganggu ekosistem digital yang selama ini terbentuk. Apalagi, bea materai hanya diterapkan untuk transaksi di atas 5 juta rupiah. Jika penerapan bea materai di e-commerce diberlakukan, tentu akan menambah penerimaan negara dari bea materai. Penerimaan bea materai per 16 Juni 2022 telah mencapai 386,98 miliar rupiah. Jika dari e-commerce ini diberlakukan, tentu akan menambah pemasukan negara dari bea materai tersebut. Nah, hal ini juga sinergi dengan potensi dari ekonomi digital yang disumbang dari sektor e-commerce yang terus mengalami kenaikan. Bagaimana potensi ekonomi digital Indonesia ke depan? Kita juga akan simak dalam ulasan berikut ini. Perkembangan startup Indonesia dan potensi ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi ke-6 di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 2.000 startup, 3 dekakorn dan lebih dari 7 unicorn. Pemerintah mengklaim penerapan bea materai pada produk digital termasuk e-commerce tidak mengganggu ekosistem digital yang telah ada. Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital. Bahkan Bank Indonesia mencatat, transaksi ekonomi dan keuangan digital dalam hal ini e-commerce masih mengalami pertumbuhan seiring dengan semakin tingginya akseptasi dari masyarakat. Ya, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa Indonesia sebenarnya merupakan salah satu negara yang mempunyai startup begitu besar. Begitu juga pemirsa dengan jumlah e-commerce. Mulai dari startup biasa, kemudian yang berstatus unicorn hingga dedakorn ada di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia ini tentu tidak bisa dengan pertumbuhan, tanpa diiring dengan pertumbuhan dari smartphone, internet, dan juga perubahan gaya hidup di masyarakat Indonesia. Terlebih nih pemirsa, ketika pandemi seperti sekarang ini, transaksi e-commerce terus mengalami peningkatan.
Ini artinya potensi ekonomi digital di Indonesia berpotensi untuk terus berkembang dan perusahaan digital terbesar di dunia seperti Google saja memproyeksikan bahwa potensi dari ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 mendatang yang artinya kurang dari 3 tahun lagi akan tumbuh mencapai 140 miliar dolar Amerika. Proyek tersebut bisa tercapai jika Indonesia mampu memanfaatkan ruang digital dan juga menghindari penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia bahwa memiliki potensi ekonomi digital yang besar seiring dengan apa yang disampaikan oleh Google tadi ya. Dan Kementerian Perdagangan memperkirakan juga bahwa nilai ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 5.718 triliun pada 2030 mendatang. Potensi ini tentu ditopang oleh 4 sektor layanan dan salah satunya adalah e-commerce. Pemirsa, selain itu menurut catatan dari Kementerian Perdagangan, e-commerce akan berkontribusi paling besar, yaitu 34% atau 1.908 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital ke depan. Misalnya nih pemirsa, pada tahun 2021 kemarin, nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai 401,25 triliun rupiah dengan volume transaksi sebesar 1,73 miliar. Tidak hanya itu, merujuk data Bank Indonesia, pembayaran digital saat ini juga mencatatkan transaksi pembayaran digital melalui QRIS yang cukup tinggi, yaitu sebesar 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya rencana penetapan bea materai sebesar Rp10.000 di e-commerce, diharapkan tidak mengganggu ekosistem digital yang sudah terbentuk. Karena pemirsa, jika dilihat potensi yang ada, ekonomi digital yang didukung dari e-commerce ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi mungkin yang harus ditingkatkan oleh pemerintah adalah pemahaman kepada masyarakat mekanismenya seperti apa. Jangan hanya menyampaikan bahwa akan ada kebijakan kenaikan dari pengenaan materai sebesar Rp10.000 untuk transaksi di atas 5 juta, tapi lebih dijabarkan lagi mekanismenya seperti apa agar masyarakat tuh paham kegunaannya, efektivitasnya seperti apa. Karena sebenarnya tampaknya kalau paham, sebenarnya ini tidak menjadi persoalan yang cukup besar begitu ya.